Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Farizi dari kelas 11 IPA 6 akan menampilkan video penjelasan tentang sistem endokrin beserta jenis dan juga macam-macam penyakitnya. Berikut videonya, semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantara zat-zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Sementara kelenjar endokrin adalah kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan. Kelenjar ini tidak memiliki saluran, tapi mensekresi hormon langsung ke dalam darah sehingga dapat mencapai setiap sel darah di dalam tubuh. Hormon bekerja pada sasaran jaringan atau organ tertentu dan mengatur aktivitas mereka. Hormon mengatur proses seperti pemecahan substansi kimia dalam metabolisme, keseimbangan cairan dan produksi urin, pertumbuhan dan perkembangan tubuh, serta reproduksi seksual. Hasil kerja hormon dari suatu kelenjar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk kadar zat dalam darah dan masukan dari sistem saraf. Karena hormon mengalir dalam darah, setiap hormon dapat mencapai setiap bagian tubuh. Fungsi sistem endokrin. Sistem endokrin berfungsi untuk mempertahankan hemostatis selama istirahat dan olahraga. Saraf dan sistem endokrin juga bekerja sama untuk memulai dan mengendalikan gerakan dan semua gerakan yang melibatkan proses fisiologis. Di mana sistem saraf bertindak cepat menyampaikan pesan impuls saraf, sistem endokrin memiliki respon lebih lambat tapi lebih tahan lama dari impuls sistem saraf. Sistem endokrin mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi serta menambah kapasitas tubuh untuk menangani stres, fisik, dan psikologis. Fungsi kelenjar endokrin secara umum, pertama sebagai penghasil hormon. Kelenjar endokrin bertugas untuk menghasilkan berbagai macam jenis hormon yang nantinya akan disalurkan ke darah apabila diperlukan oleh jaringan tubuh tertentu. Kedua, mengontrol aktivitas. Kelenjar endokrin bertugas untuk mengontrol aktivitas dari kelenjar tubuh agar dapat berfungsi dengan normal dan maksimal. Yang ketiga, merangsang aktivitas. Kelenjar endokrin juga bertugas untuk merangsang aktivitas kelenjar tubuh untuk kemudian disampaikan ke sistem saraf dan menciptakan suatu efek dari rangsangan tersebut. Yang keempat, pertumbuhan jaringan. Kelenjar endokrin juga mempengaruhi pertumbuhan jaringan pada manusia agar jaringan tersebut berfungsi maksimal. Yang kelima, metabolisme zat. Kelenjar endokrin juga bertugas untuk mempengaruhi fungsi metabolisme lemak, vitamin, metabolisme protein, mineral, air, dan hidrat dalam tubuh untuk agar optimal. Yang keenam, mengatur metabolisme. Kelenjar endokrin juga bertugas untuk mengatur metabolisme dalam tubuh, sistem oksidasi tubuh, serta bertugas untuk meningkatkan absorpsi glukosa dalam tubuh pada usus halus. Lalu, ada 10 jenis-jenis kelenjar dalam sistem endokrin. Kelenjar dari sistem endokrin adalah sama pada pria dan wanita, kecuali untuk testis yang hanya ditemukan pada laki-laki dan ovarium yang hanya ditemukan pada wanita. Untuk yang umum, yang pertama ada hipotalamus. Hipotalamus sebenarnya adalah bagian dari otak, tetapi juga mengeluarkan hormon. Beberapa hormon yang memberitahukan kelenjar hipofisis baik untuk mengeluarkan atau menghentikan sekresi hormon tersebut. Dengan cara ini, hipotalamus menyediakan link antara sistem saraf dan endokrin. Hipotalamus juga menghasilkan hormon-hormon yang secara langsung mengatur proses tubuh. Hormon-hormon ini melakukan perjalanan ke kelenjar pituitari yang menyimpan mereka sampai mereka dibutuhkan. Hormon termasuk hormon antidiuretik dan oksitosin. Hormon antidiuretik merangsang ginjal untuk menghemat air dan memproduksi urin lebih pekat. Oksitosin merangsang kontraksi persalinan. Di antara fungsi lainnya, hipotalamus dan kelenjar hipofisis adalah terletak berdekatan di bagian tubuh. Jenis yang kedua yaitu kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari seukuran kacang melekat pada hipotalamus oleh tangkai tipis. Ini terdiri dari dua lobus seperti bola. Lobus posterior menyimpan hormon dari hipotalamus, lobus anterior mengeluarkan hormon hipofisis. Lobus posterior terletak di belakang dan lobus anterior terletak di depan. Kebanyakan hormon hipofisis mengendalikan kelenjar endokrin lainnya. Itu sebabnya hipofisis sering disebut master of gland dari sistem endokrin. Jenis yang ketiga yaitu kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis terletak di dasar otak besar.
Kelenjar hipofisis disebut juga master of gland karena sekresinya berperan mengatur sekresi kelenjar endokrin lainnya. Kelenjar hipofisis memiliki dua jenis. Yang pertama ada anterior. Hipofisis anterior menghasilkan hormon yang mempengaruhi payudara, adrenal, tiroid, ovarium, dan testis, di samping beberapa hormon lainnya. Hipofisis anterior menerima sinyal dari neuroparvoseluler di otak. Jenis yang kedua yaitu hipofisis posterior. Kelenjar utama dipengaruhi oleh hipofisis posterior atau belakang, yaitu ginjal. Hipofisis posterior menerima sinyal dari neuron magnoseluler di otak. Hipofisis posterior menyimpan kelenjar dan melepaskan hormon seperti oksitosin dan hormon antidiuretik atau ADH. Yang keempat adalah kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar tiroid terletak di kiri dan di kanan trakea di daerah faring dekat jakun. Kelenjar ini menghasilkan hormon tiroksin, tridotironin, dan kalsironin. Hormon-hormon ini berfungsi mempengaruhi metabolisme sel, mempengaruhi pertumbuhan, dan mempengaruhi perubahan tiroksin. 5. Kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Kelenjar paratiroid terletak di sebelah dorsal kelenjar tiroid. Fungsinya menghasilkan hormon paratormon yang bertugas mengatur pertukaran zat kapur Ca dan fosfor dalam darah. Terdapat dua pasang atau 4 buah terletak di belakang tiap lobus dari kelenjar tiroid, dua sebelah kiri dan dua sebelah kanan. Lalu besarnya setiap kelenjar kira-kira 5 kali 3 kali 3 mm dengan bentar antara 25 sampai 30 mg, berat keseluruhan lebih kurang 120 mg. Yang keenam, kelenjar epifisis. Sampai sekarang, peranan kelenjar epifisis pada manusia belum diketahui. Namun, kelenjar epifisis pada katak berfungsi untuk mengatur pigmen melanin. Peranannya adalah saat katak dalam kondisi yang tidak menguntungkan, pigmen melanin akan mengumpul dan berakibat kulit katak menjadi pucat. Yang ketujuh yaitu kelenjar timus. Fungsi kelenjar timus yaitu untuk menimbun hormon somatotropin, hormon pertumbuhan. Dalam masa pertumbuhan, kelenjar timus berhenti bekerja setelah masa remaja. Lalu yang kedelapan ada kelenjar Langerhans atau pankreas. Kelenjar Langerhans terdapat di dalam pankreas. Kepala pankreas terletak dekat dengan duodenum, sedangkan ekornya sampai ke lien. Tugasnya menghasilkan hormon insulin. Fungsi hormon ini bersifat antagonis dengan fungsi hormon adrenalin, yaitu mengubah gula menjadi glikogen dalam hati dan otot. Pankreas menghasilkan kelenjar endokrin, bagian dari kelompok sel yang membentuk pulau-pulau Langerhans berbentuk oval tersebar di seluruh pankreas. Dalam tubuh manusia terdapat 1-2 juta pulau-pulau Langerhans yang dibedakan atas granulasi dan perwarnaan. Setengah dari sel ini menyekresi hormon insulin. Hiposereksi insulin menyebabkan penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Yang kesembilan yaitu kelenjar suprarenalis atau kelenjar anak ginjal atau disebut juga kelenjar adrenal. Berbentuk ceper terdapat pada bagian atas dari ginjal. Beratnya kira-kira 5-9 gram, berjumlah 2 buah sesuai dengan jumlah ginjal. Kelenjar ini terdiri atas dua bagian, yaitu korteks dan medula. Yang pertama bagian korteks atau kulit. Bagian ini menghasilkan mineralokortikoid yang berfungsi menyerap ion Na dari tanah dan mengatur reabsorpsi air pada ginjal. Yang kedua, glukokortikoid yang berperan menaikkan kadar glikogen. Lalu yang ketiga, androgen yang bersama-sama dengan kelenjar gonad menentukan sifat kelamin sekunder pada pria. Yang kedua, medula atau bagian dalam. Bagian ini menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin yang berfungsi pertama memacu aktivitas jantung dan menyempitkan pembuluh darah kulit serta mengkelenjar mukosa. Kedua, mengendurkan otot polos batang tenggorokan sehingga melapangkan pernapasan. Yang ketiga, menaikkan kadar gula darah dan mempengaruhi pemecahan glikogen dalam hati atau glikogenolisis. Terakhir ke-10 yaitu kelenjar kelamin atau gonad. Kelenjar kelamin dibagi dua yaitu pada pria dan wanita. Kelenjar kelamin pada pria adalah testis. Fungsinya menghasilkan sperma, hormon androgen, dan hormon testosteron. Untuk pria,
Ada hormon testikular yang menghasilkan testosteron untuk perkembangan, pertumbuhan, dan pemeliharaan ciri-ciri sekunder. Selain testosteron, ada juga androstenedion sebagai prekursor untuk hormon estrogen laki-laki. Ketiga, DHT untuk pertumbuhan prenatal dan diferensiasi genitalia laki-laki. Keempat, inhibin dan protein pengikat androgen dihasilkan oleh sel-sel Sertoli dan berfungsi untuk merespons sekresi FSH. Kedua, ada hormon hipofisis, yaitu menghasilkan FSH yang memiliki reseptor pada sel tubulus seminiferus yang berperan dalam spermatogenesis. Kedua, ada LH atau ICSH, memiliki reseptor pada sel-sel interstisial yang berfungsi merangsang sel-sel interstisial di dalam testis untuk berkembang dan menyekresikan testosteron. Ketiga, ada hormon hipotalamus, yaitu GnRH, berfungsi merangsang kelenjar hipofisis mengeluarkan LH dan FSH, mengatur mekanisme umpan balik negatif dalam sintesis dan sekresi testosteron. Selanjutnya, kelenjar kelamin pada wanita berupa ovarium yang menghasilkan hormon estrogen, hormon progesteron, dan sel telur. Hormon estrogen dihasilkan oleh ovarium yang berguna pada pembentukan ciri-ciri perkembangan seksual pada wanita. Estrogen juga berguna pada siklus menstruasi dengan membentuk ketebalan endometrium, menjaga kualitas dan kuantitas cairan serviks dan vagina, sehingga sesuai untuk penetrasi sperma. Kedua, hormon progesteron. Progesteron diproduksi oleh corpus luteum. Progesteron mempertahankan ketebalan endometrium sehingga dapat menerima implantasi zigot. Yang ketiga ada GnRH. GnRH merupakan hormon yang diproduksi oleh hipotalamus di otak. GnRH akan merangsang pelepasan FSH, yaitu follicle stimulating hormone. Yang keempat FSH dan LH. Kedua hormon ini dinamakan gonadotropin hormon yang diproduksi oleh hipofisis akibat rangsangan dari GnRH. FSH akan menyebabkan pematangan dari folikel. Dari folikel yang matang akan dikeluarkan ovum. Kemudian folikel ini akan menjadi corpus luteum dan dipertahankan untuk waktu tertentu oleh LH. Nah, yang tadi merupakan 10 jenis dari kelenjar endokrin. Lalu, sekarang ada macam-macam penyakit endokrin. Yang pertama, ada insufisiensi adrenal. Yang kedua, ada penyakit Cushing. Yang ketiga, ada gigantisme agromegali dan masalah hormon pertumbuhan lainnya. Keempat, ada hipertireoidisme. Yang kelima, ada hipotireoidisme. Yang keenam, ada hipopituitarisme. Yang ketujuh, ada multiple neoplasia endokrin 1 dan 2. Kedelapan, sindrom ovarium polikistik. Yang kesembilan, pubertas preekskok untuk dini. Sekian video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.